Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Pak Anwar dalam pembelajaran muatan bahasa Indonesia kelas 5. Kali ini kita di tema 6, teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Mari kita pelajari bersama-sama. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran kali ini. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Adapun informasi dalam teks eksplanasi disajikan sesuai fakta dan data. Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Jadi intinya bagaimana peristiwa-peristiwa dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Ini akan dijelaskan dalam teks eksplanasi. Ya, ciri-ciri teks eksplanasi apa saja? Ya, di sini ada 4 ciri teks eksplanasi. Yang pertama, memuat informasi tentang fakta. Yang kedua, membahas fenomena yang bersifat keilmuan atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Sedangkan yang terakhir, jika berupa penjelasan suatu proses, terdapat langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dijelaskan. Ya, lantas apa saja bagian-bagian teks eksplanasi? Ya, dalam menyusun teks eksplanasi terdapat bagian-bagian yang mendukung teks tersebut, sehingga menjadi sebuah uraian yang mudah dipahami. Struktur teks eksplanasi berbeda dengan struktur teks pada umumnya. Bagian-bagian struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum adalah bagian pembuka. Penulis menceritakan informasi yang bersifat umum, yang telah banyak diketahui orang dan disampaikan secara lugas. Bagian kedua adalah deretan penjelas. Bagian ini berisi informasi tambahan atau pendukung dari pernyataan umum. Deretan penjelas biasanya bersifat lebih khusus. Informasi yang disampaikan merupakan informasi lanjutan dari pernyataan umum. Bagian ketiga adalah kesimpulan. Bagian ini merupakan hasil akhir dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Namun perlu diingat, kesimpulan dalam teks eksplanasi bukan suatu keharusan. Ingat, kesimpulan dalam teks eksplanasi bukan suatu keharusan. Penulis dapat memberikan inti bacaan atau dapat pula berupa tanggapan atas pernyataan yang ada di teks eksplanasi. Oke, berikut ini ada sebuah contoh teks eksplanasi sederhana. Oke, mari kita baca bersama-sama. Pelangi. Kita sering melihat pelangi dengan warna yang indah sehabis hujan turun.
Pelangi merupakan fenomena alam yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari. Bagaimana pelangi bisa muncul? Pelangi terjadi karena ada proses pembiasan. Matahari membiaskan sinarnya pada tetesan air lalu menghasilkan warna-warna indah. Ketika proses pembiasan terjadi, cahaya tersebut berbelok dari satu medium udara ke medium air. Setiap warna pelangi akan dibelokkan di sudut yang berbeda, sehingga akan memantulkan warna yang menakjubkan pada pelangi. Warna pertama yang dibelokkan adalah ungu, sementara warna terakhir yang dibelokkan adalah warna merah. Pelangi merupakan fenomena yang indah dan menarik untuk dilihat dan dipelajari. Tidak ada salahnya jika kita mengagumi keindahan ini. Pelangi merupakan salah satu ciptaan Tuhan dan merupakan bukti keagungannya. Oke, dapat kita kaji bacaan tadi bahwa teks pelangi di atas menjelaskan secara rinci mengenai fenomena alam yang sering terjadi. Paragraf pertama merupakan struktur pernyataan umum yang menjelaskan kapan dan bagaimana pelangi terjadi secara umum. Pada paragraf kedua, kamu dapat mengetahui rincian fakta tentang bagaimana proses terjadinya pelangi. Paragraf yang menjelaskan secara detail termasuk ke dalam struktur deretan penjelas. Sedangkan paragraf terakhir berisi tanggapan atau penjelasan di paragraf sebelumnya. Paragraf ini termasuk ke dalam struktur kesimpulan. Ya, demikian tadi penjelasan tentang teks eksplanasi. Ingat, ada ciri-cirinya dan ada bagian atau struktur-struktur teks eksplanasi. Oke, kalian pelajari lagi biar kalian lebih paham. Pak Guru cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.